Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa bisnis Tionghoa seringkali begitu tangguh, bahkan dalam persaingan ketat? Rahasianya ada pada cara mereka memahami dan memainkan dua konsep besar, yaitu adalah kompetisi dan kolaborasi. Dua hal yang tampak berlawanan, tapi dalam tangan yang tepat menjadi senjata bisnis yang luar biasa. Di dunia bisnis, banyak yang melihat kompetisi sebagai medan pertempuran, sementara kolaborasi dianggap sebagai jalan damai. Namun, dalam budaya bisnis Tionghoa, keduanya sering kali dipadukan dengan cerdas. Kompetisi tidak selalu berarti menghancurkan lawan, dan kolaborasi tidak melulu soal berbagi keuntungan. Mereka memahami bahwa keseimbangan antara kedua konsep ini dapat menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan dominasi pasar yang kuat. Budaya Tionghoa memiliki filosofi mendalam yang berakar dari ajaran Konfusianisme dan Taoisme, yang menekankan harmoni dan keseimbangan. Prinsip-prinsip ini diterjemahkan ke dalam strategi bisnis yang mengedepankan fleksibilitas. Kompetisi dan kolaborasi tidak dipandang sebagai pilihan biner, melainkan alat strategis yang digunakan sesuai situasi. Ini bukan hanya tentang menang, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem yang menguntungkan semua pihak. Dalam video ini, kita akan membahas 17 rahasia bagaimana orang Tionghoa memanfaatkan kompetisi dan kolaborasi untuk membangun bisnis yang tak hanya bertahan, tetapi juga berkembang pesat. Dari filosofi hingga taktik praktis, mari kita pelajari bagaimana mereka menguasai seni bertahan dan unggul dalam dunia bisnis yang penuh tantangan. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu adalah memahami win-win solution sebagai inti kolaborasi. Konsep win-win solution adalah landasan penting dalam kolaborasi bisnis Tionghoa. Prinsip ini berasal dari pemahaman bahwa setiap pihak dalam kerjasama harus mendapatkan manfaat untuk menciptakan hubungan yang langgeng. Dalam budaya bisnis mereka, kolaborasi bukan sekedar membagi tanggung jawab, tetapi merancang strategi bersama untuk mencapai hasil optimal. Berbeda dengan pendekatan kompetitif yang cenderung zero sum, di mana satu pihak menang dan yang lain kalah, filosofi Tionghoa menekankan sinergi. Mereka percaya bahwa dengan memperkuat mitra, mereka juga memperkuat posisi mereka sendiri. Ini terlihat dalam jaringan bisnis keluarga atau guangxi, di mana hubungan personal dan profesional saling mendukung. Namun, menciptakan win-win solution membutuhkan keterampilan komunikasi yang tinggi. Orang Tionghoa seringkali menggunakan negosiasi berbasis kepentingan, bukan posisi. Mereka mencari tahu apa yang benar-benar diinginkan oleh masing-masing pihak, sehingga solusi yang dihasilkan dapat memuaskan semua orang tanpa mengorbankan tujuan utama. Dalam praktiknya, ini dapat diterapkan melalui aliansi strategis atau joint venture. Contohnya adalah bagaimana perusahaan Tionghoa seringkali bekerja sama dengan perusahaan asing untuk mempelajari teknologi baru, tetapi tetap menjaga kendali atas pasar lokal mereka. Ini menunjukkan bahwa win-win juga dapat menjadi alat untuk mencapai keuntungan kompetitif. Dengan pendekatan ini, kolaborasi menjadi lebih dari sekedar alat, tetapi filosofi yang memperkuat bisnis. Ketika setiap pihak merasa diuntungkan, hubungan tersebut cenderung bertahan lebih lama, menciptakan stabilitas dan keberlanjutan dalam operasi bisnis. Kemudian rahasia kompetisi dan kolaborasi masyarakat Cina dalam berbisnis yang kedua adalah kompetisi yang membentuk inovasi. Kompetisi sering dianggap sebagai ancaman, tetapi bagi pebisnis Tionghoa itu adalah motivator utama untuk inovasi. Dalam lingkungan yang kompetitif, kebutuhan untuk terus berinovasi menjadi sangat penting agar tetap relevan di pasar. Mereka memahami bahwa stagnansi adalah awal dari kekalahan. Salah satu cara mereka memanfaatkan kompetisi untuk inovasi adalah melalui observasi pasar. Pebisnis Tionghoa terkenal karena kemampuannya membaca tren dan kebutuhan konsumen. Mereka tidak hanya mengikuti tren tetapi seringkali mengadaptasinya dengan cara yang unik, menciptakan nilai tambah yang sulit ditiru oleh pesaing.
Selain itu, mereka juga tidak ragu untuk mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk atau layanan. Kompetisi mendorong mereka untuk mencari solusi terbaik dengan biaya yang paling efisien, sehingga mereka dapat bersaing tidak hanya dalam hal inovasi, tetapi juga harga. Kompetisi internal juga sering digunakan sebagai alat untuk memperkuat tim. Dalam banyak perusahaan Tionghoa, karyawan didorong untuk bersaing satu sama lain dalam kerangka yang sehat. Hal ini meningkatkan produktivitas sekaligus menciptakan budaya kerja yang dinamis. Dengan mengubah kompetisi menjadi katalisator inovasi, bisnis Tionghoa menunjukkan bahwa persaingan tidak selalu tentang mengalahkan lawan. Kadang itu adalah dorongan yang diperlukan untuk melampaui batas kemampuan sendiri. Kemudian bagian yang ketiga adalah memanfaatkan kolaborasi dalam ekosistem bisnis. Dalam dunia bisnis Tionghoa, kolaborasi bukan hanya soal kerjasama antara dua pihak, tetapi tentang menciptakan ekosistem yang saling mendukung. Filosofi ini terinspirasi dari konsep guangxi atau hubungan personal yang berperan penting dalam setiap transaksi. Bisnis Tionghoa seringkali melibatkan kolaborasi antara berbagai entitas, termasuk perusahaan besar, usaha kecil, dan individu, membentuk jaringan yang luas dan saling menguntungkan. Hal ini juga menciptakan efek dilution, di mana keberhasilan satu entitas dapat menguntungkan entitas lainnya. Sebagai contoh dalam sektor manufaktur, perusahaan Tionghoa sering berkolaborasi dengan supplier, distributor, dan bahkan pesaing untuk menciptakan solusi yang lebih baik dan lebih efisien. Jaringan ini memungkinkan mereka untuk beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan pasar. Kolaborasi semacam ini bukan tanpa tantangan, namun orang Tionghoa lebih memilih untuk fokus pada apa yang bisa mereka dapatkan bersama daripada mengkhawatirkan potensi persaingan yang muncul. Mereka memahami bahwa berbagai sumber daya dan informasi dapat memperkuat posisi mereka di pasar global yang semakin terhubung. Sebagai contoh, dalam sektor teknologi, banyak perusahaan Tionghoa seperti Alibaba dan Tencent membangun ekosistem bisnis yang mencakup platform pembayaran, logistik, dan media sosial. Mereka berkolaborasi dengan berbagai perusahaan untuk menciptakan layanan yang lebih terintegrasi sehingga memperkuat posisi mereka di pasar domestik dan internasional. Kolaborasi dalam sektor bisnis ini memperlihatkan bahwa tidak semua kolaborasi harus mengarah pada keuntungan langsung. Banyak kolaborasi Tionghoa lebih berfokus pada membangun hubungan jangka panjang dan ketahanan pasar yang lebih kuat, yang pada akhirnya akan membawa keuntungan lebih besar dalam jangka panjang. Kemudian rahasia kompetisi dan kolaborasi masyarakat Tionghoa dalam berbisnis yang keempat adalah mengintegrasikan kompetisi dalam kolaborasi. Meskipun kolaborasi menjadi prioritas, banyak pebisnis Tionghoa juga mengintegrasikan unsur kompetisi dalam hubungan kerjasama mereka. Ini mungkin terdengar kontradiktif, namun dalam kenyataannya, kompetisi dalam kolaborasi bisa sangat menguntungkan. Dalam banyak kasus, pebisnis Tionghoa menciptakan ruang kompetisi di dalam organisasi atau antara mitra untuk memicu inovasi dan meningkatkan kinerja. Sebagai contoh, dalam aliansi strategis, masing-masing pihak seringkali diberi kebebasan untuk bersaing dalam area tertentu, sambil tetap mempertahankan kemitraan untuk area lainnya. Pendekatan ini memungkinkan setiap pihak untuk mendorong batasan mereka sendiri tanpa merusak hubungan keseluruhan. Dengan cara ini, kompetisi menjadi alat untuk menjaga semangat inovasi dan efisiensi di dalam organisasi. Dalam budaya bisnis Tionghoa ada kesadaran bahwa terlalu banyak kolaborasi tanpa adanya tantangan internal atau eksternal dapat menyebabkan stagnansi. Contoh nyata dari integrasi kompetisi dalam kolaborasi dapat ditemukan dalam perusahaan-perusahaan keluarga besar Tionghoa, seperti di sektor manufaktur. Perusahaan sering memiliki berbagai unit bisnis yang saling berkompetisi untuk mendapatkan alokasi sumber daya tertentu, tetapi tetap berada dalam satu atap perusahaan yang sama.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa kompetisi bukan hanya tentang menghancurkan pesaing, tetapi tentang menciptakan ruang untuk masing-masing entitas berkembang dalam batas yang jelas. Dengan cara ini, kolaborasi dan kompetisi saling melengkapi dan mendorong pencapaian yang luar biasa. Kemudian rahasia kompetisi dan kolaborasi masyarakat Cina dalam berbisnis yang kelima adalah kolaborasi sebagai alat untuk menghadapi krisis. Kolaborasi dalam konteks bisnis Tionghoa juga berfungsi sebagai alat yang sangat efektif untuk mengatasi krisis. Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu atau ketidakpastian pasar, banyak pengusaha Tionghoa mengandalkan jaringan yang kuat untuk saling mendukung. Ketika krisis datang, kolaborasi bukan hanya tentang berbagi risiko, tetapi juga berbagi solusi. Selama krisis ekonomi atau perubahan pasar yang signifikan, perusahaan-perusahaan Tionghoa cenderung lebih mudah untuk menjalin kolaborasi dengan pihak lain untuk bertahan. Mereka memiliki keyakinan bahwa dengan bekerja sama, mereka dapat lebih cepat beradaptasi dan memanfaatkan peluang yang muncul. Krisis menjadi ajang untuk memperkuat hubungan dan jaringan bisnis, daripada menjadi hambatan. Contoh paling jelas dari hal ini adalah bagaimana perusahaan-perusahaan Tionghoa seperti Huawei dan Xiaomi berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan lain di seluruh dunia. Tidak hanya untuk berbagi teknologi, tetapi juga untuk mengamankan pasar baru ketika menghadapi hambatan dari kebijakan internasional atau tekanan kompetitif. Dalam budaya Tionghoa, nilai-nilai seperti solidaritas dan saling membantu menjadi sangat kuat dalam situasi krisis. Hal ini mendorong pengusaha untuk tidak hanya berfokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Dengan demikian, kolaborasi dalam menghadapi krisis bukan hanya strategi untuk bertahan hidup, tetapi juga cara untuk memperkuat posisi pasar mereka dalam jangka panjang. Kolaborasi yang terjalin selama krisis dapat membuka peluang baru dan membangun fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan setelah krisis berakhir. Kemudian bagian yang keenam adalah kompetisi dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Kompetisi bukan hanya soal memenangkan pertarungan pasar saat ini, tetapi juga soal menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dalam bisnis Tionghoa, perusahaan seringkali menggunakan kompetisi untuk memetakan arah masa depan mereka. Mereka tidak hanya bersaing dalam produk atau layanan yang ada, tetapi juga berfokus pada menciptakan diferensiasi yang sulit ditiru. Dengan memanfaatkan kompetisi, pebisnis Tionghoa menciptakan ruang untuk inovasi yang memecahkan masalah yang belum terpecahkan oleh pesaing mereka. Mereka bersaing untuk menjadi yang pertama mengadopsi teknologi baru, mengembangkan produk yang lebih efisien, atau menyediakan layanan yang lebih baik. Keunggulan kompetitif ini sangat penting dalam bisnis global yang semakin kompetitif. Contoh terbaik dapat dilihat dari bagaimana perusahaan Tionghoa seperti Alibaba yang awalnya berfokus pada e-commerce beralih menjadi platform teknologi global dengan beragam lini bisnis. Mulai dari cloud computing hingga logistik. Semuanya dimotivasi oleh kebutuhan untuk tetap unggul di tengah persaingan global. Namun keunggulan kompetitif tidak datang dengan mudah. Ini membutuhkan inovasi yang signifikan dalam riset dan pengembangan, serta ketekunan untuk selalu berada di depan pesaing. Dalam hal ini, kompetisi bukan hanya soal mencapai hasil yang cepat, tetapi tentang bagaimana merencanakan dan berinvestasi dalam keberlanjutan bisnis. Dengan menciptakan keunggulan kompetitif melalui kompetisi, bisnis Tionghoa menunjukkan bahwa persaingan yang sehat dan inovatif adalah kunci untuk bertahan dalam pasar yang terus berkembang dan berubah. Kemudian rahasia kompetisi dan kolaborasi masyarakat Cina dalam berbisnis yang ketujuh adalah mengelola resiko melalui kolaborasi dalam bisnis. Salah satu aspek penting dari kolaborasi dalam strategi bisnis Tionghoa adalah kemampuannya dalam mengelola resiko. Dalam menghadapi ketidakpastian pasar atau perubahan ekonomi global, kolaborasi memungkinkan perusahaan untuk membagi beban resiko dan memitigasi potensi kerugian.
Konsep berbagi resiko ini tidak hanya berlaku dalam hubungan antar perusahaan, tetapi juga dalam hubungan antara perusahaan dengan pihak ketiga seperti pemerintah, lembaga keuangan, atau bahkan pesaing. Di Tiongkok, banyak bisnis keluarga besar atau konglomerat seperti Hainan Airlines atau Wanda Group berkolaborasi dengan berbagai entitas untuk menciptakan struktur resiko yang lebih terdistribusi. Hal ini bisa berupa pembagian modal, aliansi strategis, atau pengaturan kerjasama yang memungkinkan pengurangan beban keuangan jika suatu proyek atau lini bisnis mengalami kegagalan. Kolaborasi ini juga mengurangi tekanan pada satu entitas untuk menghadapi semua resiko sendirian. Sebagai contoh, dalam proyek properti besar, beberapa pengembang seringkali berkolaborasi dengan perusahaan perbankan atau institusi keuangan untuk berbagi risiko finansial. Dengan cara ini, mereka memperkecil dampak kerugian jika nilai properti jatuh atau ada masalah hukum yang muncul. Namun, kolaborasi dalam mengelola risiko juga membutuhkan kepercayaan dan transparansi antar pihak yang terlibat. Bisnis Tionghoa sangat menekankan pada pentingnya membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan. Dalam banyak kasus, ini berarti berkomitmen untuk berbagi data dan informasi dengan mitra untuk memastikan keberhasilan proyek bersama. Secara keseluruhan, kolaborasi sebagai strategi untuk mengelola resiko tidak hanya memperkecil kemungkinan kerugian, tetapi juga mempercepat pemulihan pasca krisis. Bisnis Tionghoa yang berhasil adalah yang mampu mengelola risiko dengan bijak melalui jaringan yang saling mendukung dan kolaborasi yang terencana dengan baik. Kemudian rahasia kompetisi dan kolaborasi masyarakat Cina dalam berbisnis yang ke-8 adalah kolaborasi dalam meningkatkan inovasi. Inovasi adalah kunci untuk bertahan dalam dunia bisnis yang sangat kompetitif, dan kolaborasi berperan besar dalam mendorong inovasi ini. Bisnis Tionghoa seringkali memanfaatkan kolaborasi untuk menciptakan inovasi yang lebih baik dan lebih cepat, terutama dengan bekerja sama dalam pengembangan teknologi dan produk baru. Mereka tahu bahwa dengan menggabungkan berbagai keahlian dan sumber daya, mereka dapat menciptakan solusi yang lebih efektif dan efisien. Seiring dengan berkembangnya ekonomi digital, perusahaan Tionghoa seperti Baidu, Alibaba, dan Tencent berkolaborasi dengan berbagai startup dan perusahaan teknologi lainnya untuk mempercepat proses inovasi. Dengan menciptakan jaringan kolaborasi ini, mereka dapat mengakses berbagai teknologi baru dan mendapatkan wawasan yang lebih luas untuk mengembangkan produk yang dapat memenuhi permintaan pasar. Misalnya, Alibaba Group berkolaborasi dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan platform cloud computing dan artificial intelligence atau AI. Dengan bekerja sama, mereka mampu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan menguji teknologi baru, sambil memanfaatkan keahlian masing-masing pihak dalam berbagai bidang teknologi. Namun, kolaborasi dalam inovasi juga membutuhkan pengelolaan yang baik. Terlalu banyak pihak yang terlibat bisa menyebabkan kesulitan dalam pengambilan keputusan atau pembagian hak cipta. Oleh karena itu, perusahaan Tionghoa yang sukses dalam kolaborasi inovasi biasanya memiliki struktur yang jelas dan aturan yang terperinci mengenai peran dan kontribusi setiap pihak. Kolaborasi dalam inovasi memungkinkan perusahaan Tionghoa untuk memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang lebih luas, yang pada akhirnya menghasilkan produk atau layanan yang lebih canggih dan lebih kompetitif di pasar. Hal ini membuktikan bahwa kolaborasi yang baik bisa menjadi pendorong besar dalam menciptakan terobosan baru. Kemudian rahasia kompetisi dan kolaborasi masyarakat Tionghoa dalam berbisnis yang ke-9 adalah menghadapi globalisasi dengan kolaborasi. Dalam menghadapi globalisasi, perusahaan Tionghoa cenderung mengedepankan kolaborasi untuk menembus pasar internasional, berbeda dengan kompetisi yang seringkali bersifat lokal atau regional. Kolaborasi membuka peluang yang lebih luas di tingkat global.
Disinilah pentingnya guangxi atau hubungan yang kuat dengan mitra internasional muncul sebagai kunci untuk membuka peluang di luar negeri. Sebagai contoh, perusahaan seperti Huawei dan ZTE tidak hanya berkompetisi di pasar domestik, tetapi juga di pasar global. Untuk bisa bersaing dengan perusahaan besar seperti Apple dan Samsung, mereka bekerja sama dengan mitra strategis di berbagai negara untuk mengakses pasar yang lebih luas, berbagi teknologi, dan beradaptasi dengan kebijakan setempat. Kolaborasi internasional ini seringkali melibatkan transfer teknologi dan pengetahuan, di mana perusahaan Tionghoa belajar dari pasar global sambil menawarkan solusi mereka kepada dunia. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun persaingan sengit di pasar global, kolaborasi antara perusahaan di berbagai negara dapat menghasilkan manfaat bersama yang lebih besar. Namun untuk sukses dalam kolaborasi internasional, perusahaan Tionghoa harus memiliki kemampuan untuk menavigasi perbedaan budaya, peraturan, dan bahasa. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan besar Tionghoa sering melibatkan konsultan atau manajer yang berpengalaman dalam hubungan internasional untuk mempermudah proses ini. Globalisasi dan kolaborasi menawarkan peluang luar biasa bagi perusahaan Tionghoa untuk berkembang di panggung internasional. Dengan berkolaborasi secara strategis, mereka dapat memanfaatkan kekuatan pasar global tanpa harus menghadapi semua tantangan sendirian. Kemudian rahasia kompetisi dan kolaborasi masyarakat Cina dalam berbisnis yang ke-10 adalah kompetisi sebagai katalis untuk perubahan dalam bisnis Tionghoa. Kompetisi memainkan peran penting dalam mendorong perubahan dalam dunia bisnis Tionghoa. Seiring dengan cepatnya perkembangan ekonomi dan teknologi, perusahaan Tionghoa yang ingin tetap relevan harus terus berinovasi dan beradaptasi. Kompetisi adalah katalis yang memicu perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih relevan dengan kebutuhan pasar. Dengan adanya persaingan yang ketat di berbagai sektor, mulai dari teknologi hingga industri manufaktur, perusahaan Tionghoa dipaksa untuk meningkatkan standar mereka, baik dari segi kualitas produk, layanan pelanggan, maupun efisiensi operasional. Dalam hal ini, kompetisi menciptakan dorongan yang sangat dibutuhkan untuk berkembang dan berubah. Perusahaan Tionghoa juga sering menggunakan kompetisi untuk memperkenalkan perubahan dalam struktur bisnis mereka. Sebagai contoh, banyak perusahaan di Tiongkok yang telah bertransformasi dari perusahaan keluarga menjadi konglomerat multinasional. Kompetisi memungkinkan mereka untuk merestrukturisasi perusahaan untuk memaksimalkan potensi mereka di pasar global. Selain itu, kompetisi juga berfungsi sebagai pengingat bahwa status quo tidak bisa dipertahankan. Dalam dunia yang penuh perubahan, kemampuan untuk beradaptasi dan melakukan perubahan internal merupakan kunci untuk bertahan. Kompetisi terus mendorong perusahaan Tionghoa untuk memperbarui pendekatan mereka, baik dalam manajemen, pemasaran, maupun inovasi produk. Secara keseluruhan, kompetisi dalam bisnis Tionghoa adalah pendorong utama yang mempercepat perubahan dan transformasi. Dalam dunia yang semakin global dan dinamis, kompetisi bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Kemudian rahasia kompetisi dan kolaborasi masyarakat Cina yang ke-11 adalah keunggulan kompetitif melalui kolaborasi. Dalam dunia bisnis Tionghoa, kolaborasi seringkali menjadi jalan utama untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Alih-alih bertindak sendirian dalam menghadapi persaingan pasar, banyak perusahaan Tionghoa memilih untuk mengandalkan kekuatan kolaborasi dengan mitra strategis mereka, yang dapat memberikan akses ke sumber daya, keahlian, atau teknologi yang tidak dimiliki sebelumnya. Dengan demikian, kolaborasi ini memberikan mereka keunggulan yang tidak hanya terbatas pada produk atau layanan mereka, tetapi juga pada cara mereka beroperasi di pasar global. Sebagai contoh, perusahaan teknologi Tiongkok seperti Xiaomi dan Oppo tidak hanya berkompetisi di pasar perangkat seluler.
tetapi juga berkolaborasi dengan perusahaan lain untuk memperluas ekosistem produk mereka. Xiaomi misalnya, mengembangkan platform IoT atau Internet of Things yang memungkinkan berbagai perangkat mereka saling terhubung. Untuk itu, mereka berkolaborasi dengan berbagai perusahaan lain untuk memastikan bahwa produk mereka kompatibel dengan berbagai sistem dan teknologi, menciptakan ekosistem yang sangat kuat dan sulit ditiru oleh pesaing. Kolaborasi ini juga memungkinkan perusahaan-perusahaan Tionghoa untuk memanfaatkan keunggulan kompetitif dari pasar lain, seperti negara-negara maju yang memiliki teknologi lebih maju. Misalnya, perusahaan seperti Lenovo yang bekerja sama dengan IBM untuk memperkuat kemampuan mereka dalam bidang server dan teknologi enterprise. Kolaborasi ini memperkenalkan mereka pada teknologi terkini yang mereka butuhkan untuk bersaing dengan raksasa teknologi global. Namun, menciptakan keunggulan kompetitif melalui kolaborasi juga memerlukan pengelolaan yang hati-hati. Tidak semua kemitraan akan menghasilkan keuntungan yang diinginkan jika tidak dikelola dengan baik. Keberhasilan kolaborasi tidak hanya bergantung pada kesesuaian visi dan misi perusahaan, tetapi juga pada keterampilan dalam mengelola hubungan tersebut agar tetap saling menguntungkan. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan Tionghoa umumnya memperhatikan faktor kepercayaan, transparansi, dan komunikasi yang baik antara mitra mereka. Dengan demikian, kolaborasi menjadi alat yang sangat efektif untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang lebih besar dan lebih tahan lama. Bagi banyak perusahaan Tionghoa, kolaborasi membuka jalan bagi inovasi, efisiensi operasional, dan menguatkan posisi mereka di pasar global yang sangat kompetitif. Kemudian, rahasia kompetisi dan kolaborasi masyarakat Cina yang ke-12 adalah strategi kolaborasi di tengah persaingan industri. Meski berada dalam industri yang sangat kompetitif, perusahaan-perusahaan Tionghoa sangat pandai memanfaatkan strategi kolaborasi untuk meraih keuntungan lebih besar. Di pasar yang penuh dengan persaingan ketat, kolaborasi menjadi cara yang efektif untuk mengurangi biaya, meningkatkan kualitas, dan mempercepat penetrasi pasar. Dalam banyak kasus, kolaborasi ini melibatkan kesepakatan jangka panjang yang saling menguntungkan, dengan tujuan untuk meraih posisi yang lebih kuat di pasar. Contoh yang sering dijumpai adalah dalam industri manufaktur dan teknologi, di mana perusahaan-perusahaan Tionghoa berkolaborasi dengan perusahaan global seperti Google, Microsoft, dan Samsung. Di satu sisi, persaingan antara mereka sangat intens. Namun, di sisi lain, mereka juga bekerja sama dalam pengembangan teknologi tertentu, berbagi informasi teknis, atau bahkan membuat joint venture untuk membuka pasar baru. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mereka bersaing di beberapa aspek, kolaborasi adalah cara untuk memaksimalkan kekuatan mereka. Kolaborasi dalam persaingan industri ini tidak hanya terjadi antara perusahaan besar, tetapi juga melibatkan perusahaan kecil dan menengah yang memiliki keahlian tertentu. Banyak bisnis Tionghoa berkolaborasi dengan perusahaan startup yang memiliki inovasi teknologi untuk mempercepat pengembangan produk baru atau meningkatkan kualitas layanan mereka. Dengan demikian, meskipun kompetisi tetap berlangsung, kolaborasi menjadi mekanisme yang membuat mereka lebih tangguh dalam menghadapi persaingan. Tentu saja, tidak semua kolaborasi berjalan mulus. Ketika persaingan semakin ketat, ada potensi terjadinya konflik kepentingan atau ketidaksepakatan dalam pembagian keuntungan. Oleh karena itu, strategi kolaborasi yang sukses di Tiongkok biasanya melibatkan kesepakatan yang sangat terperinci dan struktur manajemen yang jelas untuk memastikan bahwa kedua belah pihak merasa diuntungkan. Kesimpulannya, meskipun industri sangat kompetitif, strategi kolaborasi tetap menjadi faktor penting dalam keberhasilan bisnis Tionghoa. Dengan menggabungkan kekuatan dari berbagai pihak yang terlibat, perusahaan-perusahaan ini mampu menciptakan solusi yang lebih efisien, inovatif, dan lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar, sehingga tetap unggul dalam persaingan global.
Kemudian bagian yang ke-13 adalah peran Guangxi dalam kolaborasi bisnis. Guangxi yang berarti hubungan atau jaringan adalah konsep kunci dalam dunia bisnis Tionghoa yang sangat mempengaruhi cara kolaborasi terjadi. Dalam konteks bisnis, Guangxi mengacu pada jaringan personal yang dibangun melalui hubungan saling percaya, kesetiaan, dan pertukaran manfaat antara individu atau perusahaan. Ini bukan sekedar hubungan bisnis dalam arti konvensional, tetapi lebih kepada ikatan yang menciptakan dasar bagi kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan. Perusahaan Tionghoa sangat memanfaatkan Guangxi untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan. Sebuah perusahaan mungkin saja bekerja sama dengan sebuah perusahaan lain yang secara finansial atau teknologinya lebih kuat. Tetapi hubungan yang terjalin melalui Guangxi yang baik seringkali menjadi faktor penentu keberhasilan kolaborasi tersebut. Dengan Guangxi, perusahaan Tionghoa dapat mengakses informasi lebih awal, mendapatkan keuntungan dari pengalaman mitra mereka, dan bahkan memperoleh dukungan dari pihak-pihak yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan bisnis. Namun, Guangxi tidak hanya berbasis pada hubungan antar individu atau perusahaan di dalam negeri. Dalam konteks global, Guangxi juga berperan penting dalam kolaborasi bisnis Tionghoa di luar negeri. Mereka sering membangun jaringan dengan pengusaha atau mitra internasional yang memiliki hubungan baik dengan pemerintah atau pemangku kepentingan lokal, yang memungkinkan mereka untuk menavigasi pasar internasional lebih mudah. Hal ini adalah bagian dari strategi yang lebih besar untuk membangun aliansi dan kolaborasi yang kuat, tidak hanya dalam aspek bisnis tetapi juga sosial. Penting untuk dicatat bahwa Guangxi bukanlah sesuatu yang dapat dipaksakan atau dibangun dalam semalam. Ini adalah proses yang memerlukan waktu dan komitmen untuk menciptakan hubungan yang dapat dipercaya. Dalam bisnis Tionghoa, membangun Guangxi adalah investasi jangka panjang yang sangat berharga, karena hubungan yang kuat dapat membuka banyak peluang baru dalam kolaborasi bisnis. Dengan demikian, Guangxi adalah elemen penting dalam kolaborasi bisnis Tionghoa. Keberhasilan kolaborasi seringkali bergantung pada kualitas hubungan yang terjalin, dan Guangxi menyediakan dasar yang kokoh untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan. Tanpa Guangxi, banyak peluang besar dalam dunia bisnis Tionghoa mungkin tidak akan terwujud. Kemudian rahasia kompetisi dan kolaborasi masyarakat Cina dalam berbisnis yang ke-14 adalah kolaborasi antar sektor untuk pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi antar sektor seperti antara sektor swasta, publik, dan masyarakat sipil mungkin penting dalam era pembangunan berkelanjutan. Bisnis Tionghoa mulai menunjukkan perhatian besar pada keberlanjutan dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Untuk mendorong praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan dan sosial, strategi ini tidak hanya memperhatikan keuntungan jangka pendek, tetapi juga dampak jangka panjang yang dapat dihasilkan dari kolaborasi yang solid dan berorientasi pada keberlanjutan. Perusahaan Tionghoa seperti BYD atau Build Your Dreams yang bergerak di bidang kendaraan listrik mengadopsi kolaborasi antar sektor untuk menciptakan solusi ramah lingkungan. Dalam hal ini, mereka bekerja sama dengan pemerintah untuk memperoleh insentif pajak dan dukungan kebijakan yang menguntungkan untuk pengembangan teknologi hijau. Di sisi lain, mereka juga berkolaborasi dengan lembaga penelitian untuk meningkatkan efisiensi teknologi baterai mereka. Kolaborasi antar sektor ini memungkinkan integrasi lebih baik antara kebutuhan pasar, kebijakan pemerintah, dan inovasi teknologi. Perusahaan Tionghoa melihat bahwa masa depan bisnis mereka tidak hanya bergantung pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka. Dengan berkolaborasi di luar sektor bisnis tradisional, mereka dapat menciptakan perubahan positif yang dapat diperoleh oleh banyak pihak. Selain itu, perusahaan-perusahaan ini juga berfokus pada kolaborasi dengan sektor pendidikan dan penelitian untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dalam bidang keberlanjutan.
Hal ini berperan dalam menciptakan ekosistem yang lebih holistik yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan memberikan akses ke pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk merancang solusi yang lebih ramah lingkungan. Pada akhirnya, kolaborasi antar sektor ini memberikan keuntungan yang signifikan bagi perusahaan Tionghoa dalam menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan. Selain mendapatkan keuntungan finansial, mereka juga turut berkontribusi pada pencapaian tujuan global yang lebih luas, seperti pengurangan emisi karbon dan penciptaan pekerjaan hijau yang berkelanjutan. Kemudian rahasia kompetisi dan kolaborasi masyarakat Cina yang ke-15 adalah kolaborasi dalam rantai pasokan global. Rantai pasokan global menjadi semakin kompleks seiring dengan globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi. Dalam konteks bisnis Tionghoa, kolaborasi dalam rantai pasokan ini merupakan aspek yang sangat penting karena membantu perusahaan mengoptimalkan proses produksi, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi. Perusahaan Tionghoa banyak berkolaborasi dengan berbagai pihak dari seluruh dunia, baik itu pemasok bahan baku, distributor, atau bahkan pesaing mereka, untuk menciptakan sistem rantai pasokan yang lebih kuat dan fleksibel. Sebagai contoh, banyak perusahaan manufaktur Tionghoa yang bergantung pada pasokan bahan baku dari negara-negara lain. Alih-alih bertindak sepenuhnya sebagai pemain individu, mereka sering berkolaborasi dengan pemasok internasional untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan bahan baku yang berkualitas tinggi dengan harga yang lebih efisien. Dalam beberapa kasus, kolaborasi ini juga mencakup transfer teknologi, yang memungkinkan perusahaan Tionghoa untuk meningkatkan kualitas produk mereka atau mengurangi biaya produksi. Perusahaan-perusahaan Tionghoa juga berkolaborasi dalam hal distribusi dan logistik. Misalnya dalam industri elektronik, perusahaan seperti Huawei bekerjasama dengan berbagai perusahaan logistik global untuk memperluas jangkauan distribusi mereka ke seluruh dunia. Kolaborasi semacam ini memungkinkan mereka untuk mengurangi waktu pengiriman, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memperluas pangsa pasar mereka dengan cara yang lebih efisien. Penting untuk dicatat bahwa dalam rantai pasokan global tidak hanya hubungan jangka pendek yang terjalin. Banyak perusahaan Tionghoa berfokus pada kemitraan jangka panjang dengan mengembangkan sistem hubungan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Keberhasilan kolaborasi semacam ini sangat bergantung pada tingkat kepercayaan antara para pihak, yang juga mencakup kesiapan untuk beradaptasi dan berbagi informasi terkait pasar global yang dinamis. Dengan demikian, kolaborasi dalam rantai pasokan global bukan hanya tentang mengurangi biaya, tetapi juga tentang menciptakan sistem yang lebih tangguh terhadap ketidakpastian ekonomi atau perubahan permintaan pasar. Bagi perusahaan-perusahaan Tionghoa, kemampuan untuk berkolaborasi dengan pihak lain secara strategis dalam rantai pasokan global menjadi faktor kunci yang dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar internasional. Kemudian rahasia kompetisi dan kolaborasi masyarakat Cina dalam berbisnis yang ke-16 adalah membangun kepercayaan dalam kolaborasi bisnis. Kepercayaan adalah pondasi utama dalam setiap kolaborasi bisnis, terutama dalam budaya bisnis Tionghoa. Dalam setiap kemitraan yang terjalin, kepercayaan tidak hanya menjadi dasar dari hubungan antara individu atau perusahaan, tetapi juga merupakan faktor penentu dalam keberhasilan kolaborasi itu sendiri. Tanpa adanya kepercayaan, kolaborasi akan rentan terhadap konflik dan ketidakpastian yang bisa merugikan kedua belah pihak. Untuk membangun kepercayaan dalam kolaborasi bisnis, perusahaan Tionghoa mengedepankan transparansi, komunikasi yang terbuka, dan integritas. Biasanya hal ini dimulai dengan memastikan bahwa kesepakatan yang tercapai antara kedua belah pihak jelas dan saling menguntungkan. Selain itu, banyak perusahaan Tionghoa juga mengutamakan hubungan jangka panjang, karena mereka percaya bahwa hubungan yang dibangun selama bertahun-tahun lebih dapat dipercaya
daripada hubungan yang hanya didasarkan pada keuntungan sesaat. Dalam praktiknya, perusahaan Tionghoa seringkali mengelola kolaborasi dengan pendekatan yang lebih hati-hati. Mereka akan lebih selektif dalam memilih mitra, melakukan due intelligence yang mendalam, dan memastikan bahwa kedua pihak memiliki nilai dan tujuan yang sejalan. Pendekatan ini memastikan bahwa kepercayaan dapat dibangun secara bertahap dan berkelanjutan, yang pada gilirannya mengarah pada hasil yang lebih baik dalam kolaborasi bisnis. Namun, membangun kepercayaan dalam kolaborasi bisnis bukanlah hal yang mudah, terutama jika terjadi ketidaksesuaian atau masalah yang muncul selama proses kerjasama. Dalam hal ini, perusahaan Tionghoa seringkali mengandalkan cara-cara diplomatik untuk menyelesaikan masalah dan menjaga hubungan tetap kuat. Mereka memahami bahwa kesalahan dan ketidaksepahaman bisa terjadi, tetapi yang terpenting adalah bagaimana cara mereka menyelesaikannya secara profesional tanpa merusak hubungan jangka panjang. Secara keseluruhan, kepercayaan memainkan peran penting dalam kolaborasi bisnis yang sukses. Perusahaan Tionghoa telah belajar bahwa dengan membangun kepercayaan, mereka dapat menciptakan kolaborasi yang lebih stabil, menguntungkan, dan tahan lama. Kepercayaan ini juga memungkinkan mereka untuk lebih fleksibel dalam merespons tantangan bisnis dan peluang yang datang, menjaga hubungan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Kemudian, rahasia kompetisi dan kolaborasi masyarakat Cina dalam berbisnis yang terakhir atau yang ke-17 adalah kolaborasi dan pengembangan inovasi. Inovasi adalah salah satu pilar utama dalam strategi bisnis Tionghoa, dan kolaborasi menjadi faktor kunci dalam pengembangan inovasi tersebut. Di tengah persaingan yang ketat, perusahaan-perusahaan Tionghoa tidak hanya mengandalkan kreativitas internal mereka, tetapi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak luar untuk mendorong penciptaan produk dan layanan baru yang lebih baik. Kolaborasi dengan institusi penelitian, universitas, dan bahkan pesaing mereka sendiri seringkali menghasilkan inovasi yang mengarah pada terobosan besar dalam industri. Sebagai contoh, Huawei dikenal dengan kolaborasinya dalam penelitian dan pengembangan teknologi 5G. Mereka bekerja sama dengan universitas-universitas terkemuka dan perusahaan teknologi lain untuk mengembangkan standar dan teknologi terbaru yang akan mengubah industri komunikasi global. Melalui kolaborasi ini, Huawei dapat memanfaatkan pengetahuan dan keahlian dari berbagai pihak, yang memungkinkan mereka untuk lebih cepat beradaptasi dengan tren teknologi yang berkembang pesat. Inovasi yang dihasilkan dari kolaborasi ini juga seringkali membuka peluang untuk menciptakan produk atau layanan yang lebih efisien. Banyak perusahaan Tionghoa yang melakukan kolaborasi dengan startup untuk mengakses ide-ide baru yang lebih segar dan berpotensi mengubah pasar. Misalnya, Alibaba telah bekerja sama dengan berbagai startup dalam pengembangan teknologi AI dan blockchain untuk memperkuat posisinya di pasar e-commerce global. Selain itu, kolaborasi juga membantu mempercepat proses inovasi. Dalam dunia yang bergerak cepat ini, waktu adalah faktor yang sangat penting. Dengan berkolaborasi, perusahaan Tionghoa dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengembangkan produk baru, sehingga mereka dapat lebih cepat merespons kebutuhan pasar. Kolaborasi memungkinkan mereka untuk mengakses sumber daya yang lebih banyak, baik itu teknologi, kapital, atau tenaga ahli yang mempercepat inovasi yang dihasilkan. Akhirnya, kolaborasi dalam pengembangan inovasi adalah salah satu cara perusahaan Tionghoa memastikan bahwa mereka tetap berada di garis depan persaingan global. Dengan menggabungkan keahlian berbagai pihak, mereka mampu menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih berkelanjutan. Kolaborasi ini tidak hanya memberi mereka keuntungan kompetitif, tetapi juga memastikan bahwa mereka dapat terus berkembang dan berinovasi di dunia yang semakin kompleks.
Kesimpulannya, baik kompetisi maupun kolaborasi memiliki peran yang sangat penting dalam strategi bisnis Tionghoa. Meskipun kompetisi dapat mendorong inovasi dan efisiensi, kolaborasi memberikan peluang untuk mengakses keahlian baru, mempercepat inovasi, dan membangun jaringan yang lebih kuat. Perusahaan Tionghoa telah membuktikan bahwa melalui kolaborasi yang strategis, mereka mampu menghadapi tantangan global, membangun kepercayaan, dan menciptakan nilai jangka panjang yang tidak hanya menguntungkan mereka, tetapi juga mitra bisnis mereka. Sebagai pelajaran, kita dapat melihat bahwa sukses dalam dunia bisnis modern tidak hanya bergantung pada seberapa baik kita dapat bersaing, tetapi juga seberapa efektif kita bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi yang bijaksana dengan memanfaatkan kekuatan kompetisi yang ada bisa menghasilkan kesuksesan yang lebih besar dan lebih berkelanjutan. Dalam dunia yang semakin saling terhubung ini, pemahaman tentang keseimbangan antara kompetisi dan kolaborasi akan menjadi kunci untuk meraih keunggulan dalam berbagai sektor bisnis. Dan mungkin itu dulu untuk video Jejolok Finance kali ini. Sekian, wassalam.